Selamat datang kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dalam acara sosialisasi dan pelatihan program kreativitas mahasiswa. Kami himbau rekan-rekan untuk dapat menyalakan kamera, merinem nama dengan asal UT daerah, dan menonaktifkan seluruh audio karena rangkaian acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Anto Hidayat, SIP MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran, dan Kerjasama di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Yang terhormat, Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Dan yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan PKM pada siang hari ini. Izinkan saya untuk berpantun dulu ya rekan-rekan. Pergi ke taman memetik bunga, bunga Cakep. melati harum baunya. Selamat datang para peserta semua di webinar PKM yang penuh ilmu dan makna. Program kreativitas mahasiswa adalah program dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide kreatif dan inovatifnya menjadi karya nyata, mencakup bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kewirausahaan, teknologi, hingga gagasan tertulis. Dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan daya saing mahasiswa melalui kompetensi hingga tingkat nasional di BIMNAS. Perkenalkan, saya Fadri Arisandi, selaku dosen pada program studi Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan sore hari ini akan menjadi MC sekaligus moderator. Rekan-rekan yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, hikmat, dan penuh keberkahan, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga doa yang telah kita panjatkan dapat mengiringi kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran dan Kerjasama di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka kepada Bapak Anto Hidayat, SIP MSI. Disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Fadri. Selamat siang, saudara mahasiswa FISIP dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, tetap sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fadri di awal pengantar, bahwasanya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti senantiasa berkomitmen untuk menginisiasi dan mendorong berbagai program penguatan akademik di bidang penalaran ya serta pengembangan soft skill mahasiswa. Upaya ini dilakukan agar pendidikan tinggi mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul ya, yang kreatif, memiliki bekal inovatif serta adaptif terhadap dinamika dan tantangan perubahan zaman. Nah, salah satu program unggulan dari Kemendikti adalah program kreativitas mahasiswa atau kita singkat PKM yang pada saat ini dilaksanakan pada tahun 2026. Nah, PKM ini merupakan salah satu program di bidang penalaran atau
untuk mengembangkan peningkatan soft skill mahasiswa yang secara khusus dirancang untuk mengasah antara lain yaitu kreativitas, kepekaan, dan daya inovasi mahasiswa. Gitu. Nah, nanti diharapkan melalui program PKM ini mahasiswa mampu menghasilkan karya-karya yang aplikatif, ya, dapat memberikan solusi dan juga sebagai respon atas berbagai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ya. Sekaligus tentunya ini sesuai dengan tagline Kemendikti yaitu kampus berdampak, ya, sehingga nanti para mahasiswa juga diharapkan bisa berkontribusi dalam pembangunan nasional gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, ya, Bu Ibu Nur Ambi Arma dan juga Mas Fadri yang pada saat ini berkenan untuk mengadakan sosialisasi PKM kepada mahasiswa FISIP gitu. Uh, Semoga uh, dengan adanya kegiatan sosialisasi PKM di tahun 2026 ini dapat mendorong, ya, dapat memacu para mahasiswa FISIP untuk mengajukan proposal, ya, mengajukan proposal yang tentunya nanti diharapkan dapat berkontribusi nyata, ya, setelah nanti proposal-proposalnya mendapatkan pendanaan, mendapatkan insentif gitu, ya. Nanti bisa berkompetisi juga di dalam ajang Pekan Ilmiah Nasional atau PIMNAS, ya, gitu. Nah, nanti narasumber akan memberikan informasi lebih detail apa itu PKM, apa saja program-program yang ditawarkan, ya, bagaimana tips dan triknya agar dapat sukses dalam membuat proposal dan lolos pendanaan ataupun lolos insentif gitu. Dan nanti juga bagian dijelaskan juga secara teknis bagaimana alur pendaftaran gitu. Saya kira itu saja sebagai pendahuluan Pak Padri. Mudah-mudahan dengan banyaknya proposal yang diajukan oleh mahasiswa, ya, dan saya harapkan dapat lolos juga mendapatkan pendanaan ataupun insentif dan nanti akan membawa nama UT tentunya dalam mendukung kemajuan bangsa. Itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, ya, rekan-rekan mahasiswa, sehat selalu dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi kita juga akan menuju apa menjelang Idul Fitri gitu, ya, pertahankan puasa dan juga ibadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Fadri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto atas sambutannya. Sambutan kedua oleh Kaprodi Ilmu Akses Negara atau Ilmu Akses Publik, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, kepada Ibu Dr. E.H. Saleha, SAN MSI. Disilahkan. Baik, terima kasih Mas Padri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Kerjasama Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, Pak Anto Hidayat. Kemudian juga Ibu Nur Ambi Arma hari ini sebagai PJ Kemahasiswaan dan narasumber kita di hari ini, dan juga Mas Padri, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dimanapun rekan-rekan berada. Saya mohon izin tidak dapat membuka kamera karena memang posisi sedang tidak fit. Saya sedang berobat, jadi saya izin tidak langsung, ya, eh, menjumpai teman-teman. Tapi alhamdulillah senang sekali di hari ini program studi administrasi publik kembali menyapa teman-teman dalam kegiatan pembinaan kemahasiswaan dalam khususnya untuk program kreativitas mahasiswa, ya, PKM. Teman-teman yang saya banggakan, saya izin mengingat masa lalu saya sebagai seorang alumni dari mahasiswa program kreativitas mahasiswa. Waktu itu saya ikut juga mengusulkan proposal dan akhirnya ikut dalam lomba karya ilmiah di perwakilan
universitas saya di S1 kemudian em, berlomba di wilayah Sumatera bagian eh, saya lupa tapi di Medan waktu itu dengan berkat saya walaupun tidak jadi juara utama hanya juara ketiga namun saya mendapatkan hadiah reward ya dari kampus saya yang dulu adalah Universitas Lampung. Kemudian selain reward juga saya juga mendapatkan gelar sebagai wisudawan terbaik. Jadi walaupun mungkin teman-teman tidak, mungkin khususnya di UT ya misalnya, apa sih, kenapa sih kita harus ikut kegiatan kemahasiswaan? Karena memang salah satu strategi kita, selain kita menguasai teori tentang administrasi publik, teori itu tidak dapat kita implementasikan langsung apabila memang latar belakang pekerjaan, yang saat ini kalau teman-teman sedang bekerja ya, itu tidak linear dengan kita. Kemudian juga mungkin teman-teman yang sebelum belum bekerja. Jadi dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan maupun pengalaman-pengalaman kita, ketika kita eh, ikut dalam kegiatan di kemahasiswaan maupun kegiatan kampus, baik intra maupun ekstra, kemudian juga kegiatan yang di luar yang menunjang teori kita, itu artinya kita tuh berupaya meningkatkan kompetensi diri kita jika di kampus adalah teorinya, misalnya di Tuton adalah teorinya, maka ketika kita ikut kegiatan kemahasiswaan itu adalah praktik kita secara langsung. Baik misalnya nanti proposalnya risetnya tentang kebijakan, tentang layanan publik, tentang organisasi publik, tentang pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Dan saya bangga sekali hari ini Pak Anto bisa bersama kita tadi membuka acara ya, kemudian juga nanti teman-teman juga di sini sudah hadir sekitar 29 orang. Saya juga ini eh, berharap teman-teman yang hari ini hadir bisa mengajak teman-teman yang lain untuk ikut em, berlatih ya dalam pembuatan proposal maupun nanti publikasi atau lomba-lomba lainnya. Dan kegiatan-kegiatan kita akan banyak tentang kemahasiswaan dan peran serta teman-teman itu ikut menyumbang poin eh, sebagai program studi yang unggul dan terbaik. Jadi kalau teman-teman aktif di kegiatan kemahasiswaan, maka akreditasi prodi kita juga semakin baik. Dan kita punya PR yang banyak, terutama di kegiatan kemahasiswaan, dan saya harap kegiatan ini mampu menjembatani PR-PR kita tadi agar ke depan khususnya prodi kita akan semakin baik dan semakin unggul. Saya rasa dengan Mbak Nur Ambia, Bu Nur Ambia itu sudah banyak pengalaman tentang kegiatan kreativitas mahasiswa dan juga Pak Padri ini juga banyak prestasinya. Jadi nanti teman-teman bisa sharing secara langsung bagaimana trik and tipsnya agar nanti sebelum 9 April kalau tidak salah itu teman-teman harus segera submit ya. Jadi biar eh, bagus dan ini bisa menjadi membawa nama harum baik untuk pribadi teman-teman sendiri maupun dari prodi dan dari universitas terbuka. Saya senang sekali bangga kepada baik teman-teman yang di prodi, baik dari dosen maupun dari mahasiswa yang hari ini menyempatkan hadir untuk kegiatan kita di siang di bulan puasa ini. Semoga amal perbuatan teman-teman kita semua itu diberikan eh, pahala dan limpahan rezeki yang luar biasa sehingga kita ke depan semakin sukses dan semakin sehat. Demikian dari saya, Mas Padri. Sukses untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaprodi. Rekan-rekan kita doakan ya Bu Kaprodi semoga lekas sembuh ya. Karena tadi apa lagi di apa dokter nih sepertinya tadi ya. Terima kasih Bu Kaprodi atas sambutannya. Nah, rekan-rekan untuk acara selanjutnya sebelum kita memulai acara inti yang mana nanti akan penyampaian materi oleh Mbak Dr. Ambia. Nah, jadi kita akan berfoto dulu ya rekan-rekan. Ini mumpung masih komplit nih. Tadi ada Pak Anto, ada Bu Eha, ada rekan-rekan semua. Jadi kita langsung saja biar nanti tidak ada yang ini ya tertinggal. Jadi kita pengen foto dulu ya rekan-rekan. Kita akan foto bersama. Nah, silakan teman-teman untuk open kameranya nih ya. Silakan yang bisa open kamera untuk bisa di open kameranya. Kita akan foto sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan dibantu ya Mas Deka untuk diambil fotonya.
Silakan rekan-rekan untuk bisa dibuka. Yang bisa membuka kamera, mohon bisa di-open. Kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan. Ya, dibuka. Nah, ini sudah terlihat ya. Beberapa sudah membuka. Ya, silakan rekan-rekan. Ini sampai kita bisa lihat nih aktivitasnya ya. Wah, ini pada puasa semua ya? Atau ada yang ini yang tidak berpuasa? Gak apa ya. Oke, ini ada yang juga. Oh, sepertinya masih ada di kendaraan nih. Luar biasa nih mengikuti kegiatan sosialisasi pada siang hari ini ya. Oke, ada lagi yang bisa untuk di open kameranya rekan-rekan? Cukup segini. Oke, Mas Deka bisa dibantu ya untuk di foto ya. Boleh, boleh, Oke, Mas. siap. Oke, Baik. rekan-rekan Baik, Bapak untuk Ibu, senyumnya ya. saya ambil foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, Lagi untuk slide kedua. slide Satu, kedua. dua, tiga. Oke, Oke, untuk yang kedua ini pose UT rekan-rekan ya. Ini pose wajib ini. Silakan. Udah ada yang tahu belum ini? Jadi kita foto pose UT dulu. Oke, silakan. baik. Nah, Satu, dua, tiga. Lagi untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. oke. Oke, sudah Mas Nah, Fadli. untuk yang foto terakhir ini kita ekspresikan ya. Hari ini seperti apa? Apakah ada yang letih, semangat? Silakan diekspresikan rekan-rekan untuk hari ini. Silakan. Baik, saya ambil fotonya ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Baik, sudah Mas Fadli. Oke, terima kasih Mas Deka. Ya, Nah, rekan-rekan, sama-sama. kita akan memulai ya untuk acara intinya nih. Jadi apa sih PKM itu dan bagaimana nanti ya untuk menyusunnya dan mungkin strateginya seperti apa. Tadi kalau misalkan kita mendengar ya, Ibu Eha selaku Kaprodi Ilmu Asasi Negara menyampaikan dulu pada saat S1 beliau juga ikut ya, ikut PKM di bidang karya tulis. Bahkan apa menjadi juara, bahkan di ending beliau mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik. Luar biasa sekali menjadi inspirasi kita ya rekan. Nah, saya juga sama rekan-rekan dulu pada saat saya mahasiswa S1, kebetulan saya juga ikut PKM waktu itu rekan-rekan. Nah, kalau saya waktu itu PKM kewirausahaan. Dan alhamdulillah saya lolos dan mendapatkan dana hibah waktu itu. Nah, jadi kalau dulu saya itu judulnya itu membuat snack crispy dari tulang ikan, memanfaatkan tulang ikan sebagai makanan yang sehat dan berkalsium tinggi. Nah, jadi waktu itu saya waktu itu bertiga dengan teman saya ya, kita membuat PKM kewirausahaan. Jadi latar belakang kami waktu itu salah satunya karena di lingkungan kami itu banyak limbah ya, istilahnya limbah limbah dari tulang ikan ya. Jadi misalkan ada kayak tenda apa namanya yang pecel lele seperti itu. Terus juga waktu itu ada pabrik yang mereka mengolah ikan tapi tulangnya itu nggak dimanfaatkan ya, duri tulangnya itu tidak dimanfaatkan. Padahal berdasarkan riset tulang itu memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Ya waktu itu. Nah, itu jadi dari latar belakang itu waktu itu kita memiliki ide, wah padahal ini bisa nih kita buat makanan waktu itu ya. Nah jadi berdasarkan ide itu waktu itu jadi kami buatlah waktu itu ya jadi PKM kewirausahaan. Jadi judulnya tadi membuat snack crispy dari tulang ikan, memanfaatkan tulang ikan sebagai makanan yang sehat dan berkalsium tinggi. Waktu itu lolos dan itu didanai. Nah cuman waktu itu karena kita tidak terlalu fokus ke PKM apa ke Pimnasnya waktu itu. Nah jadi kita kurang persiapan lah waktu itu. Nah tapi di sini rekan-rekan ya kita tadi seperti disampaikan Ibu EH ya. Jadi bagaimana nanti teman-teman nih bisa nanti mendapatkan inspirasi ya seperti apa nanti cara penulisannya, mungkin idenya gitu ya. Nah ini sudah hadir ya di tengah-tengah kita ini Mbak Ambia ya kita panggilnya. Nah beliau ini sudah dokter nih kemarin baru selesai ya dokternya. Nah jadi beliau nanti akan menyampaikan PKM itu seperti apa ya terus nanti mungkin cara untuk membuatnya biar idenya tuh jadi ketika reviewer baca itu biar langsung tertarik gitu ya. Wah, ini keren banget nih idenya nih. Nah, ini nanti pasti Mbak Ambia akan menyampaikan nih tips dan triknya dalam menyusun proposal itu tadi. Nah, kita nanti akan diskusi rekan-rekannya. Nah, ini sambil kita ngabuburit nih ya. Jadi ngabuburitnya tuh ngabuburit yang bermanfaat banget nih ya. Jadi kita sambil nunggu, ini kan masih jam kalau waktu Indonesia Barat ini baru jam 13.52 rekan-rekan, masih panjang. Jadi bagi rekan-rekan yang Muslim yang berpuasa, ini kita sambil ngabuburit nih, kita tunggu ya, nanti mungkin ada sekitar sampai pukul 6-an ya di waktu Indonesia Barat. Nah, silakan kita mengisi waktu-waktu yang bermanfaat, kita isi dengan kegiatan yang memiliki ini ya, manfaat. Nah, jadi di hari ini program studi investasi negara ya melalui FISIP, nah kita mengadakan kegiatan ini. Jadi silakan teman-teman dengarkan, dicatat, nanti kalau ada pertanyaan langsung kita diskusi ya teman-teman. Jadi santai saja karena ini juga kita waktunya sangat lama rekan-rekannya kalau nanti rekan-rekan mau sampai eh, mau berbuka
dijabanin nanti sama Mbak Ambi akan kita jabanin. Nah, siap tuh rekan ya, langsung saja kita akan mendengarkan paparan penyampaian dari Mbak Ambi ya. Silakan Mbak Ambi ya. Baik, terima kasih Mas Fadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang apa sore ya? Selamat sore, selamat siang. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih semangat ya. Eh, Pertama-tama yang saya hormati Wakil Dekan 3 FISIP, Bapak Anto Hidayat. Kemudian yang kedua, Ibu Kaprodi Administrasi Negara, Ibu Dr. Eha Saleha. Kemudian terima kasih juga nih Pak Fadri ya sudah membersamai. Kemudian yang saya banggakan dan saya sayangi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ini ternyata Pak Fadri nggak hanya dari ATPU ya, tapi ada dari prodi-prodi lain. Jadi di sini kita membawa nama fakultas ya dan FISIP. Dan siang ini saya sebenarnya eh, kurang enak badan nih Pak Fadri karena mungkin kecapean ya. Tapi masih semangat untuk apa ya belajar bersama teman-teman. Berbagi Apalagi Mbak ya. setelah saya, iya, apalagi setelah melihat nih lumayan ada 30 lebih ya Udah 41. rekan-rekan. Iya, lebih lah ya Iya, saya bilang 30 lebih lah. iya. Dan mudah-mudahan 70% dari yang hadir ini nanti proposalnya lolos begitu ya. Karena Amin. begini, pertama kali yang harus saya sampaikan, PKM ini karena dari Dikti ya, kuotanya itu dibatasin teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya eh, bersaing dengan sesama prodi dan fakultas, tapi juga fakultas lain di universitas terbuka gitu. Jadi ada beberapa kuota misalnya untuk PKM itu sekitar 200-an. Kemudian ada nanti klaster-klasternya. Nah, jadi tidak banyak ya teman-teman. Satu UT sendiri aja kita mahasiswanya ada eh, ratus ribuan ya. Jadi saya harap teman-teman hari ini yang ikut bimbingan atau sosialisasi dan pelatihan pada siang ini mudah-mudahan itu 90%-nya bisa lolos. Nah, izin saya share ya. Saya langsung saja. Ini kita akan membahas pertama itu adalah panduan secara umumnya, kemudian nanti ada tips dan triks. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah Sudah, jelas, Bu. Mbak? Oke, jadi PKM ini bukan pengabdian ya, tapi lebih ke program kreativitas mahasiswa. Karena kalau PKM hibah PKM kemarin itu sudah ada dari UT ya, dia penerimaannya Desember tahun lalu. Nah, kalau yang kali ini dari Dikti itu dia program kreativitas mahasiswa. Jadi PKM ini diperuntukkan bagi mahasiswa diploma 3 atau D3, kemudian D4 atau S1 di seluruh perguruan tinggi di bawah Kemendikti Saintek RI yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti melalui penyediaan dana yang bersifat kompetitif, akuntabel, dan transparan. Nah, beberapa program PKM ini ada 10 ya kalau nggak salah. Ini ada yang pertama PKM Riset Eksakta. Ini dia khusus program bidang eksakta ya teman-teman. Jadi kriteria keilmuannya dia boleh sesuai bidang ilmu dan kolaborasi lintas bidang. Nah, ini untuk jumlahnya semua ya, semua program itu ada 3 sampai 5 jumlah mahasiswa. Kemudian pendanaannya juga hampir sama, semua ini 5 sampai 8 juta. Nah, ini ada luaran wajibnya untuk yang PKM RE atau eksakta ini ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun media sosial. Kemudian yang kedua ada PKM Riset Sosial Humaniora. Nah, ini yang saya rasa cocok untuk fakultas kita ya, FISIP karena kita lebih ke sosial humaniora. Nah, ini berkaitan dengan pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru di bidang sosial humaniora dan seni. Nah, ini juga boleh sesuai bidang ilmu, juga kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Jadi kemarin itu ada teman kita ya yang sudah ada di program studi administrasi bisnis misalnya, kemudian mengajak anggota lain itu di luar dari program studinya. Nah, ini sangat dianjurkan ya, kolaborasi lintas bidang. Nah, ini sama pendanaannya, kemudian luarannya juga sama ya, ada laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian artikel ilmiah dan akun media sosial.
Nah, yang ketiga itu ada PKM kewirausahaan. Ini agak berbeda. Kenapa? Ini dia lebih kepada seperti pengalamannya Pak Fadri tadi ya, lebih ke kewirausahaan. Dia merupakan produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Nah, tidak harus sesuai bidang ilmu, bisa kolaborasi lintas bidang juga. Kemudian di sini juga sama ya, tapi luaran wajibnya ada yang berbeda, di mana selain laporan kemajuan, laporan akhir, juga ada buku dokumentasi produk dan aktivitas usaha, baru kemudian akun media sosial. Nah, yang keempat, ini ada PKM pengabdian kepada masyarakat, singkatannya PKMPM. Nah, ini adalah solusi iptek atau teknologi manajemen bagi mitra non-komersial. Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi juga dianjurkan. Nah, luaran wajibnya yang berbeda itu di nomor 3 ada buku pedoman mitra. Jadi teman-teman harus punya mitra di mana teman-teman akan melakukan pengabdian. Misalnya kalau administrasi publik itu bisa di kelurahan atau di pedesaan atau di kelompok masyarakat, kelompok nelayan, kelompok sadar wisata dan sebagainya. Ini harus ada buku pedoman mitranya. Kemudian yang kelima itu ada PKM penerapan iptek atau PI. Ini merupakan solusi iptek atau teknologi manajemen bagi mitra komersial. Nah, ini juga sama luaran wajibnya. Selanjutnya ada PKM Karsa Cipta, itu berupa karya hasil konstruksi karsa yang fungsional. Nah, ini yang membedakan kalau tadi itu ada pedoman mitra, dia luarannya ada prototipe atau produk fungsional. Nah, yang berikutnya ada PKM Karya Inovatif atau PKMKI. Ini karya yang berupa hasil karya fungsional inovatif, solutif, skala penuh, berbasis iptek, siap diproduksi massal. Nah, ini juga luarannya ada produk fungsional skala penuh beserta dokumen teknis. Kemudian ada PKM Video Gagasan Konstruktif atau Vega K ya, Vega K. Nah, ini tuh terkait dengan isu 10 tema PKM tematik. Nanti kita akan bahas. Kemudian ini luarannya ada video YouTube ya. Jadi teman-teman nanti harus membuat video dan punya YouTube sesuai dengan kelompoknya gitu. Kemudian ada PKM Gagasan Futuristik Tertulis. Nah, ini karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Nah, kalau ini dia berbasis insentif, berbeda sama PKM yang sebelumnya yang dapat pendanaan 5-8 juta itu didanai, sedangkan ini bentuknya insentif, hanya mendapatkan 1,5 juta saja. Nah, luarannya itu berupa artikel gagasan. Jadi idenya apa? Nah, itu yang diartikelkan ya. Baru kemudian yang kedua, PKM artikel ilmiah atau PKM AI. Artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Ini boleh sesuai bidang keilmuan dan juga kolaborasi lintas bidang. Sangat dianjurkan. Ini juga nanti luarannya berbentuk artikel ilmiah di mana pendanaannya itu disebut insentif hanya sebesar 1,5 juta. Nah, untuk kelompok PKM yang mendapatkan pendanaan juga wajib membuat luaran berupa akun media sosial PKM yang dibuat khusus oleh kelompok PKM dengan nama akun yang terkait dengan topik PKM-nya. Akun itu nanti diisi dengan konten edukasi topik PKM, baik video, gambar, dan lain-lainnya untuk menunjang publikasi atau promosi pelaksanaan atau hasil kegiatan PKM. Khusus untuk media sosial ini, dapat minimal satu dipilih ya, baik itu Instagram atau TikTok atau Twitter atau Facebook atau YouTube. Nah, nanti boleh diajukan anggarannya sebesar 500.000 rupiah. Ya, kemudian nanti harus diberi AdSense dan disarankan jadwal pengiklanan dilakukan secara serentak oleh kelompok. Kemudian, tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kemudian kreatif dan inovatif, serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Nah, tadi disebutkan ada 10 tema.
10 tema ini jadi seluruh PKM teman-teman itu harus disinkronkan sama karakteristik umum ini. Ya, jadi ada 10 tema PKM kita itu yang pertama terkait kemandirian pangan, energi, dan air. Kemudian yang kedua, kesehatan dan gizi masyarakat. Yang ketiga ada pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang keempat pemberantasan kemiskinan. Kelima pencegahan dan pemberantasan narkoba. Keenam, penguatan pendidikan, sains, dan teknologi. Ketujuh, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Yang kedelapan, itu pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Sembilan, pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan ibu kota negara. Dan yang terakhir, pelestarian seni budaya dan peningkatan ekonomi kreatif. Jadi seluruh program tadi, teman-teman kalau mau buat proposalnya harus berdasarkan salah satu dari 10 tema ini ya. Ini yang akan menjadi salah satu penilaian akan lanjut atau tidaknya. Nah, ini karakteristik umum PKM setiap bidang ya. Tapi yang paling banyak itu biasanya research. Nah, kita saya bisa merekomendasikan teman-teman itu kalau tidak PKM RSA bisa PKMK dan juga bisa artikel ilmiah begitu. Nah, ini ada penilaian proposal dan penetapan pendanaan atau insentif. Untuk tahap awal ini kan namanya PKM ya, teman-teman. Jadi PKM ini teman-teman harus melalui 2 tahap. Tahap yang pertama ini namanya seleksi administrasi. Jadi untuk mengevaluasi ketaatan administrasi. Jika salah satu saja dari aspek-aspek tersebut tidak sesuai, maka dapat menggugurkan proposal di tahap 1. Nah, jadi teman-teman harus pahami, ini kan kompetisinya senasional ya. Jadi bukan UT doang, satu Indonesia gitu. Jadi masing-masing universitas atau perguruan tinggi di luar itu pasti memberikan banyak proposal juga PKM. Nah, disinilah teman-teman harus benar-benar ya melihat seleksi administrasi ini harus benar-benar dipahami banget, jangan sampai ada yang salah. Karena ini, jadi gini, saking kan banyaknya nanti proposal yang masuk ke PKM ini, ke Simbel Mawa, jadi reviewer itu dia tidak akan baca secara utuh proposalnya teman-teman. Jadi yang pertama administrasi, kalau mereka lihat tidak sesuai dengan karakteristik yang diminta atau aturan yang diminta itu langsung digugurkan tanpa mereka harus melanjutkan membaca isi proposalnya begitu. Jadi yang pertama harus ditaati dulu peraturan administrasinya. Yang kedua ini harus pahami juga teman-teman, baik typo itu juga jangan sampai ada proposal teman-teman itu yang typo. Jadi benar-benar diperhatikan setiap kalimatnya. Ketika ada satu saja typo itu akan langsung menggugurkan, si reviewernya tidak akan lagi melanjutkan, langsung langsung di cut gitu. Nah, ini supaya mereka mempercepat eh, apa ya, mengelompokkan dan menyeleksi ribuan proposal yang akan masuk. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi beberapa aspek yang perlu teman-teman paham di tahap pertama ini, yang pertama adalah kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti tanggal, bulan, tahun, proposal, tanda tangan pengusul, biodata yang ditandatangani, jumlah dan nomor halaman, surat pernyataan ketua pelaksana atau mitra untuk PKMPI dan PKMPM, penulisan nama sesuai dengan yang terdaftar di PDDikti, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, kesesuaian format proposal dan penulisan dengan panduan PKM yang berlaku. Ini juga format proposalnya banyak ya, dan teman-teman harus paham itu. Yang ketiga, kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Yang keempat, kesesuaian judul dengan tema yang dipilih. Dari 10 tema tadi harus disesuaikan judulnya. Nah, tahap kedua yaitu adalah seleksi substansi. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil di tahap seleksi administrasi, maka yang akan dinilai berikutnya adalah substansi, di mana ini menitik beratkan pada tingkat kreativitas program yang diusulkan, aspek kekinian topik, dan tantangan intelektualnya. Jadi tahap 1 dinilai oleh satu orang penilai. Apabila lolos, maka proposal masuk ke tahap 2. Ini dinilai oleh 2 orang penilai.
Nilai akhir proposal ini adalah jumlah dari nilai dari kedua orang penilai. Penentuan dari proposal yang direkomendasikan didanai berpatokan pada nilai dari setiap bidang PKM dan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Kriteria dan bobot penilaian proposal PKM dapat dilihat pada lampiran formulir penilaian proposal di buku panduan pelaksanaan masing-masing bidang PKM. Nanti di akhir PPT ini akan ada link ya untuk teman-teman bisa akses di situ semua informasi, syarat-syarat dan ketentuan masing-masing jenis PKM-nya. Nah, ini ada tips dan trik yang dibuat dan dirangkum oleh Profesor Ahmad Fauzi ya. Saya mengutip dari tulisan beliau, ringkasan dari beliau, ini dari Universitas Islam Indonesia. Dan saya rasa ini sangat-sangat membantu teman-teman nantinya untuk supaya minimal itu bisa lolos tahap 1 ya sebelum masuk ke substansi. Karena seleksi tahap 1 administrasi ini benar-benar luar biasa ketatnya teman-teman. Jangan sampai sebelum reviewer itu menilai substansi, teman-teman udah di cut off. Jadi jangan sampai. Nah, ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yang perlu tadi kita pahami ya, kita ringkas lagi bahwa ada 5 tahap ini sebenarnya. Pertama saya bilang tadi yang PKMPT. Nah, yang pertama itu jika gagal seleksi tahap 1 maka udah nggak bisa lagi lanjut teman-teman. Ya, berarti artinya teman-teman itu gagal. Nah, tapi yang kedua, jika teman-teman tahap 1 itu lolos, maka lanjut tahap 2. Nah, apabila tahap 2 gagal, maka juga tidak lanjut. Berarti gagal di tahun ini, begitu. Nah, yang ketiga, ketika tahap 1 dan tahap 2 itu teman-teman lolos, kemudian didanai, itu teman-teman dapat pendanaannya dan melakukan program yang diarahkan. Misalnya tadi luarannya ada media sosial kah, ada laporan kah, ada logbook dan segala macam, itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Tetapi gagal PIMNAS. Kenapa? Sebenarnya PKM ini adalah awal untuk kita menuju PIMNAS. Ya, PIMNAS inilah yang sebenarnya menjadi apa ya tujuan akhir. Nah, ini yang banyak terjadi juga. PKM-nya didanai, tapi nanti diseleksi. Mereka akan melihat laporan dari hasil pekerjaan teman-teman ini itu sesuai dengan kriteria yang bisa lolos PIMNAS atau tidak. Nah, ini nanti beda lagi ya kita bicarakan. Yang penting kita sekarang fokus kepada PKM. Hanya saja jika teman-teman benar-benar bimbingan dan melakukan apa ya judul PKM-nya itu sesuai dengan 10 tema dan kemudian bisa menyelesaikan permasalahan secara real di lapangan atau di masyarakat, insya Allah itu bisa lolos PIMNAS begitu. Nah, ini juga masih ada tahapannya jika pun lolos PIMNAS, tetapi tanpa medali juga ada. Namun ada juga yang lolos PIMNAS dengan mendapat medali. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya untuk di tahap 1 di administrasi, seleksi administrasi. Di sini kesalahan ketidaksesuaian isi proposal dengan bidang yang diusulkan. Nah, ini harus jelas ya. Jadi sesuaikan bidang PKM-nya apa, kemudian disinkronkan isi proposalnya. Yang kedua adalah kesalahan judul. Jadi teman-teman, judul ini nggak boleh pakai akronim. Akronim ini singkatan yang tidak baku atau lebih dari 20 kata. Judul untuk setiap proposal itu maksimal 20 kata, jangan lebih ya. Boleh kurang tapi jangan lebih karena di sini katanya tidak lebih dari 20 kata. Kemudian tidak boleh menggunakan akronim yaitu singkatan. Misalnya apa ya? Misalnya biro jodoh gitu, eh, bi bidoh atau apa itu nggak boleh ya. Jadi jangan gunakan singkatan. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan sampul. Terdapat halaman sampul atau cover, padahal di ketentuannya tidak disuruh membuat cover gitu. Kemudian kesalahan pengesahan, tidak terdapat halaman pengesahan. Ada juga kesalahan ukuran kertas, bukan A4. Nah, ini harus sangat-sangat diperhatikan ya, teman-teman. Kemudian kesalahan format paragraf, tidak satu kolom. Ada juga kesalahan di fontnya, tidak Times New Roman dan ukuran 12. Nah, ini benar-benar diperhatikan. Hal-hal yang semacam ini saja, bahkan typo, itu bisa membuat teman-teman langsung gugur di awal.
Kemudian kesalahan margin, kiri tidak 4 cm, atas kanan bawah tidak 3 cm. Kemudian kesalahan perataan teks ya. Jadi teks paragrafnya tidak rata kanan kiri. Kesalahan spasi yang seharusnya spasinya 1,15 tapi ternyata dibuat 2 supaya memenuhi banyak gitu ya halamannya. Kemudian kesalahan abstrak, terdapat ringkasan padahal tidak disuruh membuat ringkasan. Kesalahan sistematika penulisan PKM, kesalahan nomor halaman, letak nomor halaman, ketidaksesuaian luaran wajib, tidak harus urut, tapi yang penting sesuai dengan permintaannya tadi, itu ada di dalam proposal. Kemudian kesalahan format rekapitulasi rencana anggaran biaya RAB-nya. Kemudian kesalahan nominal pengajuan anggaran ke Belmawa, tidak 6-10 juta. Jadi diperhatikan betul-betul setiap PKM itu tadi kan sudah ditentukan berapa nilai budgetnya 5 sampai 8, 1,5 juta itu kan sudah jelas. Jadi teman-teman jangan lewat dari itu gitu ya. Nanti ada yang berpikir biar nanti dapatnya full 8 juta kita ajukan aja 8.500.000. Nah, itu malah salah. Nanti teman-teman langsung dicoret. Jadi disesuaikan dengan permintaan. Kemudian kesalahan nominal dana pendamping perguruan tinggi tidak ada atau lebih dari 2 juta. Jadi nanti di RAB teman-teman harus masukkan ini salah satu kewajiban adanya dana dari perguruan tinggi kita, universitas terbuka. Dan itu maksimal 2 juta. Jadi ini harus dimasukkan. Kemudian nominal dana pendamping institusi lain. Nah, ini juga ada istilahnya bantuan dana dari institusi lain, tapi tidak wajib. Jadi kalaupun tidak ada, tidak apa. Kalaupun ada, dia itu maksimal 1 juta. Kemudian kesalahan format jadwal kegiatan tidak sesuai lampiran 1 buku panduan. Kesalahan waktu pelaksanaan 3-4 bulan. Jadi jangan sampai 12 bulan atau 5 bulan ya. Jadwal itu ditentukan sudah aturannya 3-4 bulan. Kemudian ada kesalahan jumlah halaman. Nah, ini nanti akan ada teman-teman. Kalau diminta jumlah halamannya 11 atau 10, ya maka teman-teman harus menyesuaikan itu keseluruhannya 10 atau 11 tadi. Jangan lebih. Kemudian kesalahan daftar pustaka. Ini juga sudah ditentukan dia tidak Harvard style, urutnya abjad dan menguraikan nama penulis. Kemudian kesalahan ketidaksesuaian kelengkapan dokumen dan lampiran. Kesalahan ketidaksesuaian kriteria keilmuan bidang PKM atau jumlah anggota yang tidak sesuai. Nah, tadi kan sudah dilihat minimal 3, maksimal 5 anggotanya ya. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Kesalahan tanggal, bulan, atau tahun tidak antara 1 Februari sampai, oh ini 2024 ya. Jadi nanti disesuaikan dengan jadwal yang tahun 2026. Kemudian kesalahan tanda tangan, pengusul, pendamping, atau mitra cropping lokal. Jadi tanda tangan pengesahan ini harus asli ya teman-teman. Nggak boleh. Jadi nanti misalnya kalau ada lembaran yang harus ditandatangani, itu di print dulu, kemudian ditandatangan basah, baru kemudian di scan. Jadi tidak boleh mereka mengirim tanda tangan digital atau di cropping, kayak gitu nggak boleh. Karena itu sangat gampang sekali untuk dideteksi apakah itu asli atau croppingan. Kemudian kesalahan surat pernyataan ketua tim pengusul. Jadi banyak banget administratif yang harus teman-teman pahami dan perhatikan dengan baik. Nah, ini ada contohnya. Jadi nanti proposalnya itu tidak ada cover ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot buat cover, judulnya apa, terus bidangnya apa, diusulkan oleh siapa. Ini nggak perlu repot-repot. Karena memang tidak diperlukan adanya cover. Dia langsung ke daftar isi. Ringkasan pun nggak boleh. Nah, ringkasan, abstrak ini pun nggak boleh. Jadi langsung ke eh, daftar isi dan pendahuluan. Tapi kecuali ya, di sini ada kecuali untuk PKM artikel ilmiah itu ada abstraknya. Jadi benar-benar diperhatikan masing-masing PKM yang teman-teman ambil itu persyaratannya apa. Nah, ini dimulai daftar isi, I kanan bawah. Jadi kalau daftar isi itu jangan di tengah, tapi dia di kanan bawah ya dengan huruf I Romawi.
ya, kanan bawah tempatnya. Pada intinya ini teman-teman harus perhatikan masing-masing panduan atau pedoman dari masing-masing PKM ya, bidang PKM-nya. Nah, ini juga bab 1 pendahuluan ya, diperhatikan tata letak penulisan nomor halamannya. Kemudian tulisannya huruf Times New Roman, spasinya juga harus diperhatikan. Nah, ini tadi yang saya bilang TTD itu tidak boleh di-scan terbatas ya. Jadi harus benar-benar asli, kemudian di-scan secara keseluruhan. Nah, ini terkait judul. Jadi judulnya itu maksimal 30 kata. Nggak boleh lebih nih. Ini contohnya lebih ini ada banyak kata ya. Lebih dari 20 kata itu nggak boleh. Kemudian kalaupun teman-teman mau buat apa namanya akronim atau singkatan itu harusnya seperti ini dulu. Jadi disebutkan peningkatan pemahaman pencegahan dan perawatan ISPA serta tanaman obat keluarga dalam kurung toga gitu kan. Nah, ini boleh kecuali kalau teman-teman itu nggak jelas semua judulnya tuh disingkat tanpa ada penjelasannya itu apa kayak gitu. Nah, seperti ini kan, kejar libas, kelompok belajar literasi bahasa Inggris. Dia harus dijelaskan. Jadi harus jelas, kemudian jangan sampai lebih dari 20. Kalau saran saya, misal ada kejar libas, ya daripada seperti ini dan lebih dari 20 kata, langsung saja kelompok belajar literasi bahasa Inggris sebagai sarana memperkenalkan bahasa Inggris pada anak usia dini. Itu contohnya. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, kalau nanti ada ketentuannya jumlah halaman itu, halaman inti maksimal 10, maka sampai daftar pustaka halamannya 10, jangan lebih dari 10. Ya, kecuali GFT dan AI. Ini bisa 8 sampai 15 halaman. Kemudian ada metode penelitian atau riset. Ini hanya ada pada PKM RE dan PKM RSH. Selebihnya misalnya kayak AI, kemudian kayak apa namanya kewirausahaan dan lain sebagainya itu nggak ada. Ya, ini hanya ada untuk bidang penelitian atau riset, baik dia eksakta ataupun humaniora. Humaniora. Nah, ini bagian anggaran, teman-teman. Jadi harus diperhatikan. Nanti bentuknya itu harus jelas. Jenis pengeluarannya apa, kemudian sumber dananya dari mana. Karena di sini harus jelas ya. Kan ada 3 tuh, dari Belmawa yang sudah ditentukan 5 sampai 8 juta, atau yang insentif 1,5 juta. Kemudian dari perguruan tinggi atau universitas terbuka, ini wajib ada besarannya maksimal 2 juta. Jadi teman-teman masukkan saja dari perguruan tinggi itu 2 juta. Nah, instansi lain ini jika ada, dia nggak wajib. Kalau tidak ada ya ditulis aja nol atau kosong. Nah, ini terkait daftar pustaka ya. Diperhatikan permintaannya itu stylenya apa. Nah, ini juga tentang jadwal. Kalau diminta waktunya 3 sampai 4 bulan, maka di sini ditulis keterangannya 1 sampai 4 bulan saja. Jangan ada bulan kelima, ada bulan keenam. Ataupun walaupun kalian itu nanti maksudnya dimulai dari bulan April, misal gitu kan. Jadi April, Mei, Juni, Juli, 4, 5, 6, 7. Jangan. Karena karena langsung aja satu, walaupun nanti dimulainya bulan April, ya tulis aja di situ bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga gitu. Jadi biar nggak salah paham. Nah, ini contoh-contoh yang benar ya, daftar isi, kemudian pendahuluan atau latar belakang, dan ini anggarannya. Nah, ini kelengkapan administratif ya, dimulai daftar isi, ada bab 1 pendahuluannya, itu nomor 1 kanan atas, hurufnya Times New Roman, spasinya 1,15, tidak ada cover, TTD tidak boleh scan terbatas, tidak ada ringkasan atau abstrak kecuali di PKM AI dan ada abstraknya. Judulnya maksimal 20 kata, jumlah halaman inti maksimal 10 kecuali GFT dan AI. Metode penelitian hanya di PKM RE dan PKM RSH, kemudian anggaran itu sesuai dengan tabel 41. Daftar pustakanya Harvard Style. Nah, ini anggaran biaya ya. Jadi Belmawa itu 5 juta sampai 8 juta. Teman-teman sesuaikan saja. Nah, ini ada apa namanya?
ketentuannya, misalnya bahan habis pakai itu maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Kemudian sewa dan jasa ini maksimal 15%, transportasi lokal maksimal 30%, dan lain-lainnya itu seperti media sosial tadi ya, biaya AdSense dan segala macam itu 15%. Nah, ini harus dijelaskan di sini secara transparan. Nah, rekomendasi pengalokasian dan penggunaan dana itu yang pertama, rujukan publikasi ilmiah utama yang harus didapatkan secara berbayar. Kemudian yang kedua, biaya sewa atau jasa penggunaan perangkat lunak yang mendukung pengujian produk yang akan dihasilkan. Ketiga, pembelian bahan-bahan pembuatan produk atau prototipe. Yang keempat, kertas tidak lebih dari 2 rim. Jadi kalau nanti mengajukan ATK, itu beli kertasnya jangan 3 rim, tapi belinya 2 rim, itu untuk kertas. Kemudian ATK yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kelima, transport lokal jika diperlukan, diusahakan seminimal mungkin, maksimum 30%. Yang keenam, biaya publikasi atau promosi kegiatan media sosial maksimal 500.000. Yang ketujuh, kalau ada sewa laboratorium atau peralatan laboratorium lainnya, jika memang sifatnya wajib, besarannya tidak lebih dari 1 juta. Nah, item biaya yang tidak diperkenankan untuk diusulkan, yang pertama adalah honorarium, konsumsi, hadiah, dan sejenisnya untuk tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri, atau pihak ketiga dan sejenisnya. Yang kedua, itu tidak boleh sewa komputer atau laptop, printer, ponsel, kamera genggam, tempat atau ruangan aula atau sejenisnya. Yang ketiga, tidak boleh membeli alat atau bahan yang lebih dari harganya itu per item 1 juta. Yang keempat, pembelian penyimpanan data seperti flash disk, hard disk, dan sebagainya ini tidak boleh. Yang kelima, pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulan per tim. Jadi 100.000 boleh ya, lebih itu yang tidak boleh. Yang keenam, durasi sewa lisensi atau sejenisnya yang melebihi 6 bulan. Misalnya mau lisensi Envivo misalnya gitu kan. Jadi nggak boleh lebih dari 6 bulan. Nah, yang ketujuh, penyusunan, penggandaan, dan atau penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan salinan cetak. Jadi nggak ada. Yang kedelapan, biaya seminar dan atau publikasi hasil PKM di jurnal ilmiah. Ini tidak boleh diajukan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi produk-produknya nanti PKM RE dan PKM RSH ini dia lebih dilihat unsur kebaruannya, novelty. Kemudian PKM kewirausahaan ini produknya barang atau jasanya itu baru. PKM PM ini membantu masalah mitra. PKM PI membantu masalah mitra. PKM KC ini nanti produknya prototipe atau perwarupa atau model. PKM KI dia ada siap produksi skala 1. PKM VGK ini video SDGs atau keprihatinan bangsa. PKM GFT ini berupa ide diwujudkan dalam jangka panjang, dan PKM AI sudah dikerjakan tim mahasiswa. Ya, ini nanti bisa teman-teman baca ya untuk lebih jelasnya, untuk riset RE ngapain saja, ruang lingkupnya gitu ya. Nah, ini nanti akan saya share aja ya ke teman-teman. Jadi bisa dibaca, teman-teman maunya ngambil yang bidang apa gitu ya. Oke, ini banyak udah lengkap. Nah, teman-teman harus perhatikan. Jadi, karena saya bilang ini adalah kompetisi ya tingkat nasional, jadi teman-teman akan disaring atau dijaring itu tidak hanya di tingkat nasional saja, tapi di tingkat UT juga, karena UT diberikan kuota yang lumayan ya. Jadi saya rasa teman-teman harus benar-benar mempersiapkan proposalnya dari sekarang. Kalau upload terakhir di Simbel Mawa itu 9 April, maka sebenarnya yang nomor 1 ini saya belum koordinasi lagi ya. Nah, jadi saya belum koordinasi sama penanggung jawab di Universitas Terbuka. Karena kemarin terakhir saya tanya masih diperbincangkan atau dirapatkan. Nah, maksud saya sesegera mungkin teman-teman mendaftarkan judul PKM-nya
itu di link yang sudah saya share di flyer ya. Nah, ini segera kalian daftarkan judul kalian itu apa. Nah, itu nanti akan saya masukkan ke tim UT untuk dinilai mana yang akan diloloskan. Tapi proposalnya juga harus selesai. Nah, untuk sementara gambaran saya paling enggak tanggal 1 April. Nah, untuk jika nanti ada perubahan waktu saya dapatkan dari tim UT, maka akan saya sampaikan kepada teman-teman. Kan sudah daftar ya di sini sudah ada nomor WA dan email. Pastikan nomor WA yang teman-teman masukkan itu nomor HP-nya ada WA-nya gitu ya. Saya agak khawatirnya agak sulit menjangkau kalau nomor teleponnya itu tidak ada WA-nya. Nah, kemudian juga sudah ada email ya. Nanti akan kita email jika ada informasi bahwa eh, jaringan dari apa namanya seleksi di tingkat UT itu kapan itu akan saya sampaikan. Nah, paling tidak dari sekarang kalian sudah punya gambaran mau memilih PKM apa dan silakan dibaca informasi lebih lanjut seperti yang saya bilang. Di sini ada berbagai macam ya seluruh bidang PKM itu syaratnya apa saja teman-teman bisa pelajari di sini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Fadri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mbak Ambia ya atas pemaparan tadi luar biasa ya rekan-rekan. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Mbak Ambia yang terkait PKM. Tadi sudah dijelaskan ya terkait persyaratan PKM-nya ya. Mulai dari jenjang pendidikan D3 bisa, D4, S1 itu bisa ya. Yang penting di bawahnya Kemendikti Saintek gitu ya. Terus juga tadi ada berbagai macam jenis PKM ya. Ada 10 tadi tuh rekan-rekan. Nah, jadi silakan nanti rekan-rekan bisa menyesuaikan tuh kira-kira mau yang mana. Nah, apalagi kalau misalkan kita dari FISIP, nah kan tentunya rekan-rekan nanti bisa ngambil PKM riset yang bidang sosial humaniora. Lalu tadi ada kewirausahaan, terus juga ada di karya inovatif seperti itu ya. Nah, itu banyak. Nah, jadi silakan nanti rekan-rekan bisa menyesuaikan. Terus tadi ada ingat ya, jadi dalam pembuatan nanti dikaitkan dengan 10 tema. Tadi udah dijelaskan tuh ya di dalam paparannya Mbak Ambia ini luar biasa. Nah, terus juga yang pertama dicek itu ya biasanya oleh reviewer itu adalah kelengkapan administrasinya rekan-rekan. Makanya tadi kalau disampaikan Mbak Pia mau bagusnya seperti apa, kalau misalkan absensinya ada yang kurang, akan langsung di istilahnya di delete gitu ya, tidak akan masuk untuk ke tahap selanjutnya. Nah ini sangat Contoh. penting rekan-rekan. Nah itu makanya perlu diperhatikan ya. Bahkan tadi Mbak Pia penekanannya sampai tipu aja ini juga Mbak ya. Ya, benar. Typo Luar aja itu biasa tuh. salah Tipu satu jadi masalah kata ya. aja jadi masalah besar itu. Oke, itu rekan-rekan diingat ya tadi itu waduh saya juga kaget juga karena mungkin dulu tidak seketat ini ya kalau misalkan dulu di tahun saya itu ya. Nah terus juga jangan sampai ada yang tipu tadi itu tahap kedua nanti baru di hal yang substansi tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Bia ya. Terus tadi udah dikasih tips and trick tuh ya tadi dari by Profesor Ahmad Fauzi PhD ini luar biasa sekali rekan-rekan tentunya pasti rekan-rekan udah nggak sabar nih langsung pengen ngobrol langsung tanya-tanya dengan Mbak Ambia. Nah jadi kita langsung saja ya rekan-rekan kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk sesi diskusi tanya jawab ini, saya akan membuka ya untuk rekan-rekan yang pengen langsung ngobrol. Ya, silakan teman-teman untuk raise hand. Ya, jadi fitur raise hand-nya silakan diklik bagi rekan-rekan yang pengen ngobrol diskusi seputar PKM ini. Atau masih ada yang bingung, masih ada yang apa namanya masih belum dapat judul misalkan, atau ada yang bahkan sudah siap nih, bahkan mungkin sudah submit misalkan untuk nanti di ininya ya mau apa diskusinya. Silakan rekan-rekan. Nah, jadi untuk sesi pertama ini kita buka untuk dua penanya dulu lah. Silakan rekan-rekan yang ingin langsung ngobrol dengan Mbak Ambia, silakan diklik fitur raise hand-nya. Ayo silakan. Seputar PKM ya rekan-rekan ya. Tadi ada banyak nih terkait PKM ini ya. Ayo, apakah ada rekan-rekan? Silakan. Nah, jadi ini bisa dari hal-hal yang ini ya Mbak Ambia ya. Ketika kita mencari ide, biasa tuh kan yang bingung tuh ide gagasan itu Mbak Ambia. Nah, Iya, kalau benar. saya waktu itu pengalaman itu, kalau saya kan waktu itu pas S1 saya mengambil apa temanya terkait PKM kewirausahaan. Nah, karena waktu itu melihat di masyarakat ya, kebetulan di lingkungan sekitar rumah gitu ya. Jadi memang apa namanya ada yang berjualan kayak gitu ya ikan, nah tapi yang dimanfaatkan hanya dagingnya saja. Terus ada juga di tempat teman saya itu pabrik waktu itu, pabrik ikan itu dalam skala besar itu, tapi yang dimanfaatkan cuma dagingnya saja. Nah, tulangnya itu menjadi limbah waktu itu. Jadi limbah kan sayang. Nah, padahal kan berdasarkan riset bahwa ternyata tulang ikan itu ya, duri-duri seperti itu tuh sangat kaya akan kalsium. Nah, di situ tuh kita berpikir gitu ya waktu itu. Ini bisa nggak ya kalau kita buat sebuah wirausaha? Nah, ini ada yang langsung raise hand nih, Mbak. Ada dari Iya. Chelsea. Silakan Mbak Chelsea. Mbak Chelsea, silakan di Ya, open cam ya.
Mbak Chelsea? Eh, oh, Kok nggak ini saya diopen-in? laptopnya bermasalah, Kak, Mas. Oh, Eh, nggak apa-apa. Oke, Maaf ya. siap-siap. Perkenalkan yang namanya siapa, prodi apa, semester berapa, dan dari UT mana, lalu pertanyaannya seperti apa. Silakan, Mbak Chelsea. Ya, baik, terima kasih. Saya Kandida Chelsea Awaluddin, saya dari Prodi Sosiologi UP BJJ Makassar, sekarang sedang semester 6. Mhm. Saya rencana untuk submit di PKM RSH, Riset Sosial Humaniora. Mhm. Saya ada beberapa pertanyaan mengenai PKM dari UT ini. Yang pertama itu, kan setiap univ itu ada klasternya untuk PKM. Kalau UT itu dia masuknya klaster berapa ya? Lalu untuk dosen pendamping, apakah ada alur yang UT tentukan untuk mendapatkan dosen pendamping atau bebas ke mahasiswa untuk memilih dosen? Karena yang terbaru ya UT punya kan mengadakan penerimaan proposal dan ternyata ada alurnya, harus ke UT daerah dulu baru dicarikan dosen pembimbing. Kalau untuk yang PKM ini apakah bebas mahasiswa langsung reach out dosen yang mereka inginkan? Eh, itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Mungkin ada satu lagi. Silakan rekan-rekan. Satu orang penanya nih, langsung silakan diklik fitur raise hand-nya rekan-rekan. Oke? Oke, mungkin ini sambil masih ini ya, masih pengen nyusun pertanyaannya itu silakan ya. Nah, jadi langsung saja ya, Mbak Ambia tadi dari Mbak Chelsea nih Mbak Ambia. Beliau dari Prodi Sosiologi semester 6 dari UT Makassar. Yang pertama tadi terkait dengan apa terkait klaster-klasternya gimana nih? UT itu masuk klaster berapa gitu ya. Terus yang kedua, untuk terkait dosen pendamping, nah itu alurnya seperti apa kalau di UT? Apakah dia langsung milih aja dosennya terus nanti datengin atau gimana? Nah, seperti apa nih Mbak Ambia? Silakan Mbak Ambia. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Chelsea untuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya dari tadi pagi juga saya memang rencana pengen nanya nih sama WR2 ya, staf ahlinya atau WR1. Itu sebenarnya untuk PKM ini kita masuk klaster mana? Cuman begini, sebenarnya kan klaster-klaster ini em, dia kaitannya sama jumlah ini, Pak Fadri, apa? Jumlah kuota. Jadi misalnya Oke. untuk klaster utama atau klaster satu itu kuotanya untuk berapa mahasiswa gitu kan 240 kah apa berapa. Nah sebenarnya untuk mahasiswa nggak perlu tahu juga nggak apa-apa kan ini kan di ranah tingkat universitas nanti yang menyeleksi berapa judul yang akan kita terima untuk kita naikkan ke secara langsung ke simbol mawaknya gitu. Tapi setahu saya waktu eh, terkait klaster universitas ini kan juga sama ya kayak kita penelitian Pak Fadri Hmm. dosen-dosen. Setahu saya UT itu masuk klaster utama. Jadi Hmm. udah klaster satu kalau nggak salah. Hmm. Tapi pada intinya nanti saya akan apa ya klarifikasi langsung lah tanya sama staf WR1. Cuman pada intinya teman-teman itu nggak perlu mikirin hal ini gitu. Yang perlu teman-teman pikirkan adalah bagaimana membuat proposalnya dengan baik. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua yaitu dosen pendamping. Sebenarnya em, teman-teman boleh bebas memilih dosennya siapa yang teman-teman inginkan, yang menurut teman-teman itu sejalur atau sejalan dengan keilmuannya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pada banyak yang tidak kenal sama dosennya, boleh nanti makanya saya bantu maksudnya. Itulah kenapa saya minta teman-teman menuliskan di pendaftaran, di link pendaftaran itu kan sudah jelas nama, prodinya apa, kemudian nomor HP-nya berapa, emailnya apa. Nah, sama judul. Nah, itu saya pengen teman-teman tulis judulnya apa supaya nanti ketika saya sudah mendapatkan data itu, saya akan koordinasi dengan kaprodi teman-teman yang ada di FISIP. Nah, nanti mereka yang akan memetakan, oh PKM ini dengan judul ini nanti akan dikasih ke dosen yang mana. Nah, itu akan kami bantu, maksudnya seperti itu. Mungkin gitu ya Mbak Chelsea ya, bisa bisa apa ya ditangkap ya jawabannya. Oke, seperti itu ya Mbak Chelsea ya. Tadi sudah sangat komprehensif nih yang dijelaskan oleh Mbak Ambia ya. Bagaimana tadi masalah cluster itu mahasiswa nggak perlu tahu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Yang utamanya tadi bagaimana nanti mahasiswa tadi mengembangkan idenya. Nah, untuk tadi masalah pendamping nanti akan dibantu ya. Yang penting tadi isi linknya tadi gitu ya. Oke, ada Hmm. lagi rekan-rekan? Silakan rekan-rekan yang pengen ngobrol nih dengan Mbak Ambia terkait PKM. Silakan. Tadi udah ada Mbak Chelsea tuh dari UT Makassar ya semester 6. Nah, untuk yang lain silakan. Oh, Mbak Chelsea mau tanya lagi. Iya Kak, Silakan. terima kasih atas penjelasannya, Bu.
ini saya mau konfirmasi, jadi kalau saya menyusun proposal sekarang ini saya nggak perlu cari dosen pembimbing dulu ya? Nanti saya store judul, baru kalau dari prodi yang carikan, atau gimana ya? Iya, kalau misalnya Mbak Chelsea belum tahu nih dosen pembimbingnya siapa dan belum kenal, silakan aja didata dulu judulnya. Sambil menyelesaikan proposal ya nggak apa-apa. Nanti kita sambil aja sambil berjalan karena kan waktunya mepet banget ya 1 bulan gitu ya. Jadi enggak nyampe ya 1 bulan, tinggal Hmm, 2 sampai 3 mingguan lah ya ya. sampai April. Nah, itu nanti sambil jalan saya akan kontak program studi kaprodinya Mbak Chelsea ya di sosiologi. Itu nanti akan saya pantau segera menghubungi Mbak Chelsea gitu. Nah, kalau saya sih saya rasa begini, nggak apa-apa proposalnya itu diselesaikan karena biasanya dosen-dosen itu akan membimbing ketika teman-teman sudah punya proposal utuh. Nah, baru nanti akan diberikan masukan-masukan sama dosen-dosennya untuk perbaikan-perbaikan. Begitu, Mbak Chelsea. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sudah clear ya Mbak Chelsea ya? Iya, sudah, Pak. Oke, Sudah siap. masukkan ke daftar kan? Pendaftaran? Belum, Bu, Kak. Saya masih bingung judul fixnya gimana, masih ada perubahan Oke. beberapa. Tapi maksud saya nggak apa-apa segera biar besok bisa kami petakan dan kami kirim ke kaprodi masing-masing gitu untuk dikasih dosen pembimbing. Oh, Karena kalau kalau saya sudah punya judul, tapi mungkin ada perubahan, itu gimana ya, Bu? Nggak ya apa-apa nggak saya apa-apa, asal itu. karena gini, pada pada nanti yang saya bilang tadi kan ada deadline tanggal 1 April, tanggal 1 April itu nanti saya minta yang udah fixnya, yang akan saya serahkan kepada tim PKM yang di tingkat universitas, karena nanti seleksinya oleh mereka gitu, yang akan menyeleksi. Dan salah satunya yang akan dilihat tim UT itu adalah satu judulnya sudah sesuai ya. Yang kedua proposalnya udah clear, udah lengkap. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan orang UT untuk menyeleksi siapa yang akan maju lanjut ke Simbel Mawa, siapa yang bukan. Begitu ya. Oh, jadi saya izin konfirmasi lagi sekali lagi, Bu. Jadi walau judul saya belum fix dan proposal belum tersusun, tapi saya sudah bisa submit yang untuk ikut PKM ya, yang di link itu. Ya, saran saya Oh, daftarnya sekarang supaya apa? Mendapatkan dosen pembimbing. Jadi besok saya sudah bisa merekap datanya, saya serahkan ke Kaprodi, kemudian kalian akan dibimbing. Nah, tanggal 1 April itu yang saya bilang, itu sudah proses pembimbingan teman-teman sama dosen pembimbingnya, dan itu sudah menjadi judul yang fix. Jadi kalaupun yang sekarang teman-teman masukkan judulnya A, kemudian nanti tanggal 1 itu berubah jadi B hasil pembimbingan, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah yang tanggal 1 April itu adalah yang sudah fix. Nah, yang sekarang itu supaya membantu saya untuk memberikan kepada kaprodi teman-teman supaya teman-teman dapat dosen pembimbing. Begitu. baik, paham, Bu. Terima kasih banyak. Oke, sudah clear ya Mbak Chelsea ya? Oke, Iya, Pak. selanjutnya rekan-rekan yang lain. Ayo silakan nih. Oke, ada lagi nih dari Joni R. Silakan Mas Joni. Silakan di unmute dulu Mas Joni. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Joni Raharjo. Saya dari UT Yogyakarta dengan NIM Nggak usah nim. 067. Oh iya. Baik, terima Pro- kasih. Prodinya Prodinya dari S1 Administrasi Negara. semester berapa Mas Joni? Masih maba. Oh, maba semester 1 ini ya. Iya. Keren, keren, Mau keren. Oke. tanya nih, Hmm. Kak, terkait dengan PKM ya. Apakah ide PKM itu harus sesuai inovasi terbaru gitu ya, atau membuat inovasi baru atau mengembangkan program yang sudah ada? Kemudian apakah boleh maba untuk ikut seperti itu? Kemudian untuk eh, tadi minimal 2 orang atau maksimal 3 orang ya untuk apa namanya kelompoknya seperti ya Kak. Mm-mm. Ya, itu aja sih Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mungkin rekan-rekan ada yang lain? Oke, ini kayaknya sambil menunggu lagi nih ya Mbak Ambia. Jadi satu sesi satu orang ini nih. Nah, tadi ini dari
Mas Joni nih, Mas Joni dari UT Jogja, dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, ini baru maba ini semester 1 ini luar biasa, ya, udah semangat sekali. Tadi pertanyaannya adalah, apakah dalam kita membuat PKM ini, idenya itu dari inovasi baru, atau kita bisa mengembangkan dari yang sudah ada? Itu yang pertama. Terus yang kedua, maba bisa ikut nggak Mbak? Saya masih semester 1 nih, maba bisa ikut nggak? Nah, terus satu kelompok tadi berapa orang ya? Oke, silakan Mbak Ambia. Ya, Mas Joni ini luar biasa ya. Perlu saya apresiasi dan semoga semangatnya eh, apa namanya awet sampai semester akhir gitu ya. Amin. Jadi banyak banget kesempatan Mas Joni. Jadi saya rasa nggak apa-apa maba. Kalau saya lihat dari panduan memang tadi katanya em, yang penting mahasiswa aktif di PD Dikti ya. Jadi di panduan tidak dilihat. Saya belum nampak lah, saya belum lihat bahwa ada persyaratan semester berapa dan berapanya gitu. Jadi kemungkinan boleh. Kemudian anggotanya tadi itu 3 sampai dengan 5. Jadi maksimal itu 5, tidak boleh lebih. Nah, ini kalau tidak salah 5 itu sama ketuanya ya. Jadi ketua dan anggotanya 4 gitu. Nah, kemudian ide PKM sesuai dengan inovasi baru atau pengembangan yang sudah ada. Tadi kayaknya sudah saya sampaikan ya. Coba saya share screen lagi di bagian ini. Nah, ini terlihat kan? Terlihat. Nah, jadi kan masing-masing PKM tuh beda-beda. Kalau penelitian nih, eh, ada di RE dan RSH ini memang diharapkan itu novelty atau unsur kebaruan. Kemudian, tapi gini, yang namanya unsur kebaruan itu bukan berarti yang belum pernah ada sama sekali, tapi bisa jadi pengembangan. Artinya apa? Kebaruan ini adalah dia belum pernah dilakukan, walaupun misalnya tentang kemiskinan. Kemiskinan itu kan sudah isu yang lama ya. Tapi dari konteks kemiskinan ini apa yang menjadi hal kebaruan? Apakah dengan sesuatu hal yang belum pernah diteliti orang lain itu bisa menurunkan kemiskinan, misalnya begitu. Jadi boleh saja, yang penting tidak pernah dilakukan orang lain unsurnya itu unsur kebaruannya. Nah, misalnya kayak kewirausahaan, produk barang jasa baru, ini baru boleh, ini baru ya. Pengembangan juga boleh asal pengembangannya itu memang belum pernah ada. Misalnya eh, kewirausahaan seperti Pak Fadri tadi bilang. Gimana Pak Fadri kalau tim Pak Fadri yang dulu? Latar belakang ya? Yang produknya yang belum. Oh, snack snack crispy dari tulang ikan. Nah, Masih itu sebut. kan belum pernah dilakukan oleh Belum. orang lain kan, tulang ikan Hmm. itu. Nah, itu kan dia baru memunculkan hal baru. Begitu, Mas Joni. Kemudian kalau Hmm. PKM, PM, dan PI ini memang arahnya dia membantu masalah mitra. Masalah mitra atau masalah masyarakat kayak gitu ya. Jadi apa yang dibutuhkan sama mitra, terus teman-teman membuat solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi masing-masing PKM ini berbeda-beda. Silakan dibaca aja. Ini udah dirangkum sama sama Prof ya. Prof Fauji itu udah luar biasa sekali. Jadi teman-teman silakan sudah saya kirim juga di bagian chat dibaca aja yang menjadi target teman-teman PKM apa. Jadi pelajari aja itu. Plus yang saya bilang tadi panduannya ada di sini. Karena masing-masing PKM itu kan beda-beda ketentuannya. Nah, di sini ada. Silakan dipelajari lebih lanjut. Pada intinya begitu Mas Joni, semoga menjawab pertanyaan Mas Joni ya. Baik, Oke. terima kasih Bu. Hmm. Mbak Ambia terkait dengan tadi ya masalah apa namanya apakah mahasiswa baru boleh atau tidak kan tadi tidak ini ya istilahnya tidak disebutkan gitu ya. Tidak Oh yang boleh. disebutkan per semester, Nah iya. tapi perlu Yang ada penting pertimbangan aktif. nggak? Perlu ada pertimbangan nggak nanti ketika misalkan dalam posisinya gitu kalau misalkan dia menjadi ketua apakah boleh misalkan mahasiswa baru itu Ya, aman nggak kira-kira? selama di panduan tidak ditentukan harus semester berapa, aman saja sih. Aman saja ya. Oke. Nah itu ya Mas Joni ya, jadi sudah dijelaskan tadi ya dengan Mbak Ambia ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi meskipun masih mahasiswa baru, Mas Joni bisa untuk mendaftar ya. Tadi silakan untuk daftar. Nah terus tadi untuk kelompoknya 3 sampai 5 orang gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi bagaimana idenya, mau pengembangan pun juga nggak apa-apa. Tapi tadi disesuaikan tuh dengan PKM-nya tadi ya. Ada beberapa hal seperti itu. Oke selanjutnya nih rekan-rekan. Tadi sudah ada 2 orang ya. Ada Mbak Chelsea dari UT Makassar, terus ada Mas Joni dari UT Jogja. Nah, ini yang lain nih, silakan nih rekan-rekan. Ayo.
yang mau langsung ngobrol, langsung bertanya nih dengan Mbak Ambia nih terkait dengan PKM ini kan udah luar biasa sekali ya. Silakan. Ya, atau Mbak siapa Mbak Rizka dari UT Samarinda? Oh, tidak mau. Atau dari Mbak Sofifah Febi dari UT Jember. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ayo Ayo rekan-rekan. mumpung kita ketemu nih di sini. Mm-mm. Karena Silakan saya rekan-rekan. lihat di sini Pak Fadri yang udah Ya. daftar itu kayaknya masih banyak yang rencana judul PKM-nya itu menjadi mahasiswa yang taat, begitu gitu. Jadi masih belum Oh, ke arah yang seharusnya nih gitu. oke. Nah, ini ada nih Mbak dari Nadia Putri. Silakan Ya, Mbak Nadia silakan. Putri. Oke, halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dari UT Jakarta, jurusan Ilmu Hukum semester 4. Hukum ya. Sebenarnya saya nanya simpel aja sih, untuk yang daftar masukin judul itu berarti dilakukannya oleh satu orang aja ya, Bu? Misalnya saya udah dapat kelompok, kebetulan ada teman-teman saya juga, 3 orang. Jadi yang daftar misalnya saya aja atau bagaimana? Terima kasih. Ya, Oke, ya itu langsung saja aja Mbak ya. Nadia. Oke, itu saja ya. Oke, silakan. Yap, betul. Oke, Iya, Mbak. Mbak Nadia betul. Jadi satu saja ya, karena nanti kan satu dosen pembimbing karena satu tim. Nah, nanti kalau sudah dapat dosen pembimbingnya, boleh tuh buat grup bersama teman-teman anggotanya. Jadi yang belajar dan berkomunikasi dengan dosen itu bukan cuma Mbak Nadia aja, tapi seluruh anggota. Gitu ya. Oke, sudah jelas ya Mbak Nadia. Baik, terima kasih. Jadi cukup satu saja nanti yang mengisinya. Oke, ada yang lain mungkin rekan-rekan? Tadi udah ada 3 ya, dari Mbak Chelsea, Mas Joni, Mbak Nadia, dari UT Makassar, ada UT Jogja, terus juga dari UT Jakarta. Ini UT yang lain mana nih? Rekan-rekan. Ada Mbak Fancy Antonia yang mau tanyakan, ada Cici Satriadi, terus juga ada siapa nih? Lingga Chandra, Kofifa dari UT Jember, Mbak Rizka dari UT Samarinda. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Rekan-rekan mumpung ketemu nih sama Mbak Ambia narasumber kita nih ya. Jadi nanti rekan-rekan kalau misalkan ada yang mau masih bingung gitu ya idenya seperti apa, terus nanti apa terkait bagaimana proposal tuh, nah kesempatan nih rekan-rekan langsung bisa ngobrol nih dengan Mbak Ambia. Silakan rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Kalian yang ngisi daftar hadir diingatkan ya, Pak Fadri. Oh iya, teman-teman ini kita sudah share ya di chat kita. Silakan rekan-rekan untuk bisa isi daftar hadirnya ya. Silakan bisa diisi untuk daftar hadirnya. Oke, Mbak Kofifa sepertinya mau ini yang dari UT Jember. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di unmute dulu, ini masih di mute sepertinya. Nah, rekan-rekan kalau misalkan malu-malu mau ngobrol, langsung di chat nggak apa-apa ya. Silakan, kalau ada pertanyaan yang di chat nanti saya bacakan. Silakan Malu-malu nanti rekan-rekan. jalan-jalan nanti. Malu betul. Ayo. Ayo kita sangat antusias kalau teman-teman bisa lolos ya. Apalagi Mm-mm. kalau lolosnya sampai ke PIMNAS. Saya harapannya Betul. sih ya dari teman-teman harus ada yang goal. Amin. Nah, ini Mbak Chelsea lagi nih, masih belum puas nih sepertinya. Silakan Mbak Chelsea. Iya, terima kasih Pak. Ini saya mau tanya lagi, saya ini sebenarnya bingung ya soal, saya kan mungkin ambil kalau yang PKM RSH itu mungkin biaya untuk penelitiannya nggak sebanyak itu, tapi kan minimal untuk saya submit rencana anggaran itu harus minimal 6 juta untuk ke Belmawa dan harus ada dari UT juga ya. Jadi itu kira-kira gimana ya kalau kita harus memaskan 6 juta plus untuk dari UT sekian-sekian, itu jalan keluarnya ada, apakah ada saran Bu, Bapak? Terima Ayo kasih. Mbak Bia, tipsnya gimana nih dalam menyusun anggaran Nah, RAB? bingung ya menyusun 5 sampai 8 juta. Padahal kemarin itu kita tiap tahun ada hibah penelitian dari UT itu 10 juta loh. Itu teman-teman berasa kurang tuh 10 juta. Ini 5 sampai 8 juta bingung nih Mbak Chelsea. Eh, Gini Mbak Chelsea, Eh, buat aja dulu nanti proposalnya. Terkait anggaran itu nanti kita maksimalkan dan pasti akan dibantu sama dosen pembimbingnya. Nah, kalau ternyata Mbak Chelsea nanti kurang, misalnya ternyata nggak diarahin untuk memaksimalkan anggaran, boleh hubungi saya, nanti akan saya bantu. Gitu aja. Wah, luar biasa nih Mbak Chelsea ya. Nanti kalau misalkan bingung, nanti kalau misalkan belum dapat dosen atau tidak dosen belum bantu, nanti dibantu nih sama Mbak Ambia ya.
Gampang kalau anggaran mah kita harus memaksimalkan ya. Pak Fatri Iya, juga biasa itu. kita Baik, harus menyesuaikan baik, ya. terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama Mbak Chelsea. Semangat sekali nih Mbak Chelsea. Wah, Mbak Nadia Putri nanya lagi nih Mbak. Silakan Mbak Nadia Putri. Langsung ngobrol dengan Mbak Bia. Oke, halo. Saya mau nanya lagi, kebetulan baru ingat. Saya kan lolos PKM dari UT ya, udah lolos pendanaan nih sekarang. Terus teman-teman saya juga mau ngikut lagi nih yang versi nasionalnya. Sebenarnya itu nggak masalah kan ya Bu, ya Pak? Soalnya kita juga mau ngikutnya jenis PKM yang berbeda. Karena kan yang di UT itu PKM K kan. Nah, sekarang kita mau yang apa tuh RSH gitu. Itu nggak masalah kan ya Pak? Terima kasih. Oke. Nggak Mbak Bia, masalah, karena kan ini dua hal yang berbeda. Kalau PKM kewirausahaan yang kemarin, yang tahun lalu kan Desember, itu tuh hibah penelitian UT, jadi penyelenggaranya UT. Sedangkan PKM yang ini itu program kreativitas mahasiswa di bawah naungan langsung dari Kementerian Pendidikan gitu, Kemendiktek Saintek ya. Kemendikti Saintek. Kemendikti Saintek. Jadi ini dua hal yang berbeda ya Mbak, nggak apa-apa. Nah kecuali sebenarnya kan di samping PKM ini ada program P2MW yang khusus untuk kewirausahaan. Nah itu yang nggak boleh. Jadi karena sama-sama dari Dikti, teman-teman kalau udah ikut P2MW nggak boleh lagi ikut PKM. Nah kalau teman-teman ikut PKM maka tidak boleh ikut P2MW itu. Gitu. Tapi kalau Oh, yang sama UT nggak masalah karena dua hal program, dua dua penyelenggara yang berbeda. oke, baik. Terima kasih Ibu, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Nadia Putri. Oke, ada lagi yang lain rekan-rekan? Wih, semakin ini ya, semakin panas nih pada banyak nanya. Nah ini ada yang nanya lewat chat nih Mbak. Nih ya, saya bacakan ya. Izin bertanya Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Setiono dari UT Jepang. Wih, ada UT Jepang Ih, nih. jauh ya. Prodi Administrasi Negara semester baru. Wah, anak maba nih ya. Saran dong PKM yang cocok buat yang di luar negeri gimana? Seperti apa nih Bu? Ayo gimana nih Mbak Wah, Ambia? semua sebenarnya cocok aja ya, apalagi Hmm. kalau bisa penelitian yang RSH tadi, humaniora. Nah, kalau misalnya ribet untuk membuat penelitian di sana, ya yang ikut insentif aja AI apalagi artikel Artikel ilmiah, ilmiah. ya AI. Jadi itu kan nggak perlu melakukan penelitian, tapi sudah bisa membuat. Yang penting artikel ilmiah begitu kan. Itu kan bisa tanpa penelitian, bisa dengan studi kepustakaan, gitu sih. Apa saja sih bisa ya Mas Imam ya? Apalagi kalau Mas Imam ini kerjanya di mana kalau boleh tahu? Langsung mau ngobrol nggak Mas Imam Setiono? Ayo Iya, silakan di open mic nih. kerjanya Silakan. itu di publik atau di Ayo swasta, di Imam perusahaan? Mas Imam silakan ngobrol. Kerjanya di bidang gimana ya? Di bidang budidaya, Bu. Nah, bisa jadi eh, kalau misalnya di sana ada kebaruan yang belum pernah dilakukan di Indonesia, itu malah lebih bagus. Menjadi nanti arahnya nanti dapat dicontoh best practice untuk yang di Indonesia. Nah, jadi gini, Mas Imam boleh, kalaupun mau em, lokus penelitiannya misalnya di Indonesia, cari anggotanya yang di Indonesia. Mas Imamnya sebagai ketua nggak apa-apa gitu. Jadi nanti anggota itu yang membantu Mas Imam untuk melakukan penelitian di sana. Nah, ada studi banding dengan di Jepang itu lebih baik. Jadi nanti bagian yang studi banding di Jepang itu bagian Mas Imam, penelitian yang di Indonesia itu anggotanya Mas Imam. Begitu itu luar biasa sekali sebenarnya kalau misalnya berhasil ya. Oke, Apa aja seperti itu cocok. Mas Imam. Oke, paham, Bu. Terima kasih. Ya, Sudah sama-sama. daftar? Masukkan di link ya. Belum daftar, cuma masih bingung. Iya, daftar aja dulu. Yang penting saya pengen setelah ini saya mau buat entah itu Instagram, kok Instagram, entah itu Telegram atau grup WA untuk teman-teman yang benar-benar mau niat ngikutin PKM ini. Karena kita nggak punya banyak waktu. Ah, siap, Bu. Oke, ini semakin banyak yang nanya nih Mbak di chat ini Mbak. Ini Makin yang sore kedua ya. nih, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Amah. Tadi belum sempat untuk save PPT sudah ke logout dari room. Izin Bu, boleh minta tolong untuk di-share ulang Bu. Oke, Eh, siap Mbak Amah. Nanti dia akan di-share ya. Tenang, tenang. Nanti akan di-share. Ayo yang lain yang mau bertanya silakan nih.
Gini aja, Terus, gini aja hmm. teman-teman. Nanti saya minta bantuan tim IT atau sosmednya Visip, biar dimasukkan, dilingkan di websitenya Visip. Nanti teman-teman cari aja di situ ya, PPT-nya. Nah, ini ada lagi nih, Mbak Ambia nih, dari permisi Bapak Ibu, perkenalkan saya Azahra Destri dari dari UT Yogyakarta, Prodi Aplikasi Bisnis. Mohon maaf, saya izin bertanya melalui chat karena sedang mudik. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf juga karena pertanyaan saya sedikit di luar tema sosialisasi. Saya mengikuti program P2MW, sudah memiliki tim dan proposal juga sudah selesai. Namun sampai saat ini kami masih belum mendapatkan dosen pendamping. Izin bertanya, bagaimana prosedur untuk mendapatkan dosen pendamping pada program P2MW ya, Mbak Ambia? Ini gimana nih? Hmm, oh ya udah gini aja deh. Email ke saya aja ya, nanti biar saya teruskan ke Kaprodinya. Oke, gitu ya Mbak ya. Nanti di email ya Mbak, di email melalui email Saya e-kampus ya. chat secara personal deh. Oke, siap. Oke, rekan-rekan ada yang lain? Silakan rekan-rekan. Ayo silakan kalau masih ada yang lain. Nah, ini ada lagi nih yang tanya nih. Nih Mbak, selamat sore Bapak Ibu, izin bertanya untuk PKM RSH, luaran yang diharapkan berupa artikel ilmiah, model kebijakan atau rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, bisa nggak? Gimana itu Mbak? Gimana artikel ilmiah, model kebijakan atau rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah? Boleh, Mm-mm. selama itu tadi ada kebaruannya, kemudian memang solusinya itu memberikan solusi, benar-benar memberikan solusi. Oke, boleh ya. Siapa yang tadi yang bertanya ini dari UT Samarinda, Mbak Rizka ya. Itu boleh Mbak. Tadi Oke, ada yang mau raise hand loh. iya tadi Siapa ya? Madeo Resen ngilang lagi. Silakan, tadi yang sudah resen, yang langsung mau ngobrol sama Mbak Mbia mau tanya, silakan rekan-rekan. Nah ini dari Muhammad Mujib, silakan Mas Muhammad Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang menjelang sore, Bu. Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Saya kan udah punya ada Perkenalan dulu udah Mas, ada perkenalan dulu namanya oh iya siapa? maaf ya, Bu. Ah, Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Mujib dari Prodi Ilmu Hukum UT Jakarta semester 4. Salam kenal ya semuanya. Nah, saya kan sudah ada dosen pembimbing. Namun dosen pembimbingnya itu dari pagi untuk ACC judul saya belum dapat di ACC aja belum dibalas. Nah, untuk misalnya Bu untuk judulnya kayak judi online atau eh, penipuan just tip dan influencer skincare yang klaimnya itu tidak sesuai, apakah itu bisa dijadikan dalam program PKM RSSH, Bu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dari judul 6 tersebut, mengisi promnya itu apakah dimasukin 6 ke 6 judul tersebut, Bu? Oke, sebelumnya terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Mas. Nah, ini langsung saja nih Mbak Ambia dari Muhammad ya dari UT Jakarta dari Prodi Hukum semester 4. Tadi tanya udah ada dosen pembimbing tapi ini ya belum apa di ACC gitu ya, belum dibalas gitu ya, belum respon gitu ya si dosen pembimbingnya tadi ya. Terus juga terkait judul-judul yang tadi mau diangkat ada terkait judi online, terus tadi terkait dengan apa namanya just tip abal-abal gitu. Nah, itu apakah bisa gitu ya diangkat di dalam PKM ini? Nah, itu gimana Mbak Ambia? Silakan. Nah, kalau terkait dosen saya nggak bisa ini ya memastikan. Paling nanti ya mungkin dosennya lagi sibuk gitu ya. Nanti dipastikan aja lagi di kontak lagi aja gitu ya. Kemudian terkait judul, apapun teman-teman yang teman-teman pilih itu kaitkan dengan 10 tema ini teman-teman. Kalau memang tidak bisa dikaitkan maka cari judul lain yang bisa berkaitan dengan 10 tema. Karena sudah jelas banget ya. Kalau misalnya judul tidak sesuai dengan 10 tema yang diprioritaskan, maka gak usah dilihat lagi isinya, udah langsung di cut off nanti sama reviewernya.
Nah, jadi harus pastikan semuanya itu terkait dengan 10 tema ini. Apakah dia penguatan penguatan kesetaraan gender atau perlindungan hak-hak perempuan. Nah, gimana misalnya judi online itu diarahkan ke perlindungan hak-hak istri misalnya itu kan karena kebanyakan yang judul-judul itu kan pihak suami gitu ya. Nah, gimana diarahkan lah supaya judul-judul yang teman-teman pilih itu memang berkaitan dengan 10 tema prioritas ini. Mungkin itu ya, Pak Fadri. Kemudian yang ketiga tadi apa ya? Saya kurang mendengar. Enggak, dua aja tadi. Oh, dua aja. Terkait dosen sama judul itu tadi. Ah, ya udah. Hmm. Itu sih ya. Kalau dosen saya ya kurang paham ya kenapa belum dibalas. Atau bisa jadi dia ketumpuk gitu ya. Di chat aja lagi gitu. Dicoba lagi ya, Mas Ahmad ya, coba dicek lagi, di chat lagi coba. Oke, oke, ada yang lain rekan-rekan? Ini sudah pukul berapa nih ya? Kalau kami di Indonesia Barat sudah Itu ada 15.02. tuh Oh, nih Mbak Mbak Fancy. Fancy. Ya. Silakan Mbak Fancy. Iya, halo, selamat sore Ibu dan Bapak dosen. Sore. Ya, Perkenalkan, nama saya Vanji Antonia Teva dari UT Kupang, program studi ilmu komunikasi semester 2. Saya baru tahu tentang program ini, tentang pelatihan kreativitas mahasiswa ini tadi ketika lihat di Instagram. Dan ternyata setelah saya mengikuti penjelasan dari Ibu, programnya sangat bagus dan tadi saya mendengar inspirasi dari Bapak tentang judul yang dia bikin waktu masih kuliah dulu. Saya Anak juga Rizky. teringat, ya, saya juga teringat tentang di desa saya. Kebetulan saya sekarang lagi merantau. Di desa saya itu ada buah jambu mente yang biasanya tidak diolah nih. Jadi saya terinspirasi untuk membuat judul tentang buah jambu mente ini yang belum pernah dikembangkan gitu. Kira-kira sebenarnya sarannya untuk saya itu kira-kira yang mana ya? Soalnya ini kayak baru pertama bagi saya, jadi saya bingung gitu, Bu. Oke, siap-siap. Itu saja Mbak Fancy. Ya, itu saja, Pak. Oke, Iya. Kalau itu siap. kayak bisa langsung dijawab sama Pak Fadri. Oke, siap-siap. Nah, jadi Mbak Fancy memang tadi ya, kalau misalkan di PKM saya itu kan memang itu latar belakangnya kita melihat ada sebuah masalah gitu ya. Jadi tadi ya, bahwa di suatu desa di tempat saya itu, jadi memang banyak yang dia usahanya itu tadi ya, ada yang pecel lele seperti itu. Terus juga di teman saya itu dia juga ada pabrik gitu ya, yang mana pengolahan ikan. Tapi yang dimanfaatkan itu hanya dagingnya saja gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa tulang itu memang memiliki apa namanya, kandungan yang sangat baik gitulah untuk tubuh. Nah, makanya kalau misalkan Mbak Fancy melihat juga dengan hal yang serupa, tadi kasusnya ada jambu mete. Memang kalau kita lihat ya, Mbak Fancy, setahu saya jambu mete itu kan yang banyak dimanfaatkan cuma metenya saja, kacangnya saja. Nah, tapi jambunya itu ya kan itu kan rasanya agak sepat. Ya, banyak orang yang tidak suka. Nah, itu tentunya mungkin secara apa namanya, bagaimana kita untuk menjualnya banyak yang tidak terpikir gitu ya, bahwa ternyata misalkan saya nggak tahu nih apa Mbak Fens ini sudah punya ide gitu ya untuk memanfaatkan jambu metenya tadi itu mau dijadikan apa? Karena setahu saya yang dimanfaatkan jambu mete itu hanya kacangnya saja, kacang metenya, dan itu dijualnya kan lumayan ya. Nah, tapi kalau untuk jambunya ini memang kurang dimanfaatkan karena tadi rasanya sepat, banyak yang nggak suka. Nah, tapi kalau misalkan Mbak Fancy bisa untuk mengolahnya itu, ya nanti misalkan akan dibuat menjadi kewirausahaan. Nah, Mbak Fancy nanti mau buat usaha. Nah, saya nggak tahu apakah Mbak Fancy sudah punya ide, apa misalkan ide itu ya tadi ya, bisa ide itu yang memang Mbak Fancy telurkan sendiri, oh saya pengen buat ini nih, ya itu belum pernah ada. Atau tadi, ini sudah ada, tapi memang mungkin belum masif gitu ya. Terus nanti Mbak Fancy menuangkannya itu menjadi agak lebih berbeda gitu misalkan ya. Nanti misalkan apakah bisa itu dibuat seperti jus gitu ya, jus buah mete. Nah, sehingga nanti rasanya agak, tapi enak, tapi dengan kita memanfaatkan bahan-bahan lain nanti dicampur apa gitu. Nah, sehingga itu dijual dengan branding sirup mente misalkan. Oh, ternyata enak. Nah, sehingga itu nanti bisa dipasarkan. Itu cocok tuh. Misalkan nanti Mbak Fancy mau menuangkannya itu menjadi apa namanya, PKM kewirausahaan. Nah, itu jadi silakan Mbak Fancy kalau misalkan itu nanti ingin diangkat gitu ya. Karena kan kita tahu ya tadi seperti yang saya tahu juga memang jambu mete itu yang biasanya yang dimanfaatkan metenya saja.
Nah, makanya saya lihat tadi Mbak Fensi ini mengarahnya adalah ke jambunya ya, yang rasanya sepet itu ya, yang mau dimanfaatkan. Oke, tambahan ya, Pak Silakan, Fadli. Mbak Nah, Mbak dari Bia. sini kita bisa lihat ya. Jadi untuk kewirausahaan ini dia lebih kepada kreativitas mahasiswa difokuskan untuk menciptakan aktivitas usaha melalui produk yang dibutuhkan masyarakat. Nah, jadi pastikan misalnya tadi kayak jambu mete ya, apakah setelah diproduksi itu menjadi kebutuhan masyarakat dan banyak peminatnya. Itu sih yang paling penting. Nah, apakah dia nanti mengandung apa sih untuk kesehatan, misal menjadi obat atau apa segala macam, itu yang sangat dibutuhkan untuk membuat kreativitas kewirausahaan ini. Nah, jadi di sini dia lebih ke menciptakan kreativitas produk dan rencana wirausaha yang akan dijalankan oleh tim dan mahasiswa. Nah, kemudian lebih mengutamakan solusi tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru yang unik. Jadi bukan dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan peluang pasar. Jadi nggak serta-merta kita membuat, tapi harus ada analisisnya yang memang produk dan atau jasa ini dibutuhkan dan menjadi peluang untuk dipasarkan. Jadi harusnya begitu ya, seperti yang dikatakan Pak Fadri tadi, bahwa jangan sampai kewirausahaan yang akan kita ciptakan itu sudah ada sebenarnya. Jadi harus benar-benar yang terbarukan dan apa sih berpeluang untuk diterima oleh pasar gitu. Benar. Gitu ya Pak Fadri ya. Iya, benar Mbak. Oke, ini langsung nih ada yang nanya lagi, ada yang resen nih. Mbak Rizka dulu, silakan Mbak Rizka dari UT Samarinda. Silakan Mbak Rizka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam bertanya warahmatullahi Bapak Ibu dan selamat sore. Perkenalkan saya Rizka Fitria dari UT Daerah Samarinda semester 6 Prodi Administrasi Publik. Nah, untuk di PKM ini kan anggota maksimal 5 orang. Di persyaratan PKM RSH 2026, salah satunya kan diminta berasal dari minimum 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program tahun berikutnya. Tetapi kalau misalkan dalam satu tim PKM itu berasal dari satu angkatan yang sama, apakah tidak masalah? Atau komposisi anggotanya misalkan 4 dari angkatan yang sama dan 1 dari angkatan baru, apakah itu boleh? Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Nah, ini jadi tadi tuh Mbak menanyakan bagaimana nih terkait komposisi dari personilnya ya, 3 sampai 5 itu karena di persyaratan tuh kan sudah ada ya memang kalau bisa lintas angkatan karena tadi terkait dengan regenerasi. Nah, gimana nih Mbak Ambia? Silakan Mbak Ambia. Padahal udah dibaca sendiri ya sama Mbak Rizka ya. Untuk make sure, untuk meyakinkan nih sepertinya. Tadi tulisannya apa kalau di panduan PKM-nya, Mbak Rizka? Masih, Diutamakan. ya diutamakan minimal dari 2 angkatan berbeda. Nah, di UT itu kan untuk angkatan kan kita ada ganjil genap kan, Bu. Itu juga Iya. bikin bingung. Nah, Apakah jadi saran saya diikuti aja aturan yang sudah ditetapkan. Kan diutamakan. Kita mau diutamakan atau dikesampingkan? Gitu. diutamakan, Ya, Bu? diutamakan. Mungkin boleh saja sama angkatannya, tapi mungkin itu kan tidak diutamakan, dikesampingkan. Nanti reviewer akan mengutamakan dulu yang sesuai dengan aturannya semua tuh yang lintas apa semester gitu, lintas angkatan. Nah, kalau sudah kuotanya sudah terpenuhi semua dan semua sudah, tapi masih ada satu kota, baru tuh diambil tim Bariska kan nggak mau. Kita mau diutamakan kan? Ya udah. Jadi kita ikuti aja peraturannya sesuai yang dengan saya bilang tadi. Saya rasa nggak susah ya. Nanti koordinasi aja sama dosennya, apalagi yang di prodi, kaprodi, suruh mencari. Ya minimal ada satu orang yang beda angkatan, kan gitu. Ya, nggak Oke. ribet kok itu. Kita ikutin saja. Jadi diikuti saja ya Mbak Rizka ya. Jadi kalau bisa ada lintas angkatan ya. Jadi 2026, 2025, 2024 gitu ya seperti itu. Ya. Nah ini yang dari chat nih Mbak Ambia nih. Izin bertanya Bu, perkenalkan saya Nita dari Prodi Ilmu Hukum UT Jakarta. Saya mendengar banyak orang yang ikut PKM ini bisa dikonversi SKS gitu Bu. Apakah di UT ini bisa seperti itu semisalnya ikut serta dalam PKM tahun ini? Seperti ini. Iya. Gimana Mbak? Langsung aja ya. Em, saya nggak mau asal ngomong karena takutnya berbeda yang membuat kebijakan konversi itu kan pimpinan kita ya. Sejauh ini yang saya ketahui
yang bisa dikonversikan di UT itu yang ikut kegiatan peluru, ya pembelajaran di luar UT. Itu yang sudah jelas-jelas bisa dikonversi. Tapi kalau teman-teman ikut PKM ini kan gini, kita masih mengajukan kalau lolos sampai tahap didanai itu menjadi salah satu prestasi ya. Nah, itu nanti coba saya tanya ketika teman-teman berhasil, apalagi sampai PIMNAS, saya rasa sih selalu ada reward ya dari UT. Cuman saya kurang tahu rewardnya seperti apa, nanti akan saya tanya sama Wadek 3. Nah, tapi untuk konversi ini saya tidak bilang kita bisa, karena kita ini UT agak berbeda kebijakannya sama yang konvensional. Mungkin yang konvensional mereka diperbolehkan konversi, tapi di kita belum tentu. Ya, nanti untuk memastikannya eh, ikutin aja dulu PKM-nya, tapi saya nggak bilang ini bisa dikonversi, ya, gitu. Oke, siap. Ini selanjutnya ada lagi nih, Mbak, dari Aldi Sahrizal UT Pasir. Izin bertanya, kami sudah daftar PKM. Lalu kegiatan apa nanti yang kami lakukan dan kapan kegiatan bisa berjalan? PKM yang ini, daftarnya Ya, kemana? Bisa ngobrol nggak, Mas ayo Mas Alfian? Aldi Sahrizal. Mana nih Mas Aldi? Silakan Mas Aldi, bisa di unmute dulu ngobrol-ngobrol nih. PKMK. Bisa ini nggak langsung ngobrol dengan Mbak Ambia? Silakan di Ya, unmute Mas biar Aldi. nggak ini. Biar nanti nggak salah nangkep nih. PKM yang dari Dikti ini kan, Ya izin, ya benar Bu. daftarnya kemana? Soalnya kan kita masih ada apa Tadi seleksi di tingkat universitas. tadi ada link yang di itu, yang di Oke, yang dari FST ya. ah, Ya, berarti dosen pembimbingnya sudah ada? belum Bu, saya maba masih. Nah, itu dia. Jadi, memang kalau yang sudah langsung ke grup yang FST itu bisa langsung ke situ. Nah, maksud saya mengadakan hal ini kan tidak semua mahasiswa kita itu tahu dan terakses ke tim FST ya. Jadi, maksud saya akan menjaring dari FISIP, kemudian kita akan bantu memetakan dosen pembimbingnya melalui Kaprodi-Kaprodi. Setelah itu nama teman-teman yang akan saya masukkan ke link yang di FST itu. Karena yang di FST itu memang kebetulan untuk PKM ini Wadek tiganya yang menjadi apa ya? Yang bukan bertanggung jawab juga yang membantu urusan PKM ini seleksi. Nah, di link itulah nanti semua teman-teman judulnya akan diseleksi oleh tim UT. Kemudian nanti akan dipilih dari berapa ribu misalnya yang mendaftar, itu nanti akan dipilih sesuai dengan kuota. Gitu sih, Mas. Jadi untuk sekarang ini belum bel- eh, menunggu aja dan kalau bisa Mas Aldi mendapatkan dosen pembimbing untuk menyempurnakan isi proposalnya agar lebih baik lagi. Karena kalau nanti sudah diokein sama tim UT untuk lanjut lanjut, maka harus daftarnya lewat akun Simbel Mawa. Begitu. Oke, Ya, sudah jelas baik ya Bu. Mas Ardi ya. Oke, Ya, siap. Oke, terima rekan-rekan, kasih. apakah masih ada atau sudah cukup? Ini sudah banyak banget nih ya. Ini sudah kita pukul 15.15. Ini kebetulan rekan kita juga ada yang WFO nih yang di kantor ini. Iya, Nah, belum jadi absen. rekan-rekan ini sepertinya bagaimana? Sudah cukup ya? Oke, kita Jangan lupa hitung ya absen sampai ya, 3 nih. teman-teman. 1, 2, 3. Oke, ini sebenarnya sudah puas sekali nih, Mbak. Banyak sekali pertanyaan ya. Oke, kita langsung saja ya. Mungkin untuk yang di acara selanjutnya itu adalah closing statement. Silakan Mbak Bia, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kembali. Silakan Mbak, closing statementnya. Oh ya, maaf agak Silakan. sedikit nge-lag ya. Baik teman-teman, terima kasih ya untuk kehadirannya. Saya senang sekali bisa berbagi dan mengajak teman-teman untuk memulai berprestasi ya, apalagi di FISIP. Saya pengen teman-teman yang ikut dan hadir dari awal sampai akhir, ini benar-benar ikut dan bisa minimal lah 70%-nya itu bisa lolos sampai ke PKM-nya didanai, begitu ya. Itu Amin. harapan saya. Nah, adanya kami di sini itu untuk membantu teman-teman supaya bisa mendapatkan pembimbingan sama dosen pembimbingnya begitu. Nah, kemudian nanti akan kita bantu untuk apa ya kita kawal sampai jika lolos di seleksi tim universitas terbuka, maka akan kita bantu sampai mendaftar
ke Simbel Mawanya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa lolos sampai ke tim PIMNAS. Minimal 2-3 orang harus tuh sampai PIMNAS. Begitu ya. Amin. Tapi ya eh, bukan suatu pemaksaan, tapi kita harus belajar dan harus berani berubah ya Pak Fadri ya. Benar. Kalaulah dulu UT tidak terlalu excited untuk kegiatan di luar UT, saya harap mulai dari sekarang kita mulai excited untuk mengikuti berbagai perlombaan yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Begitu mungkin dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri ya. Begitu ya Mas Fadri dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ambia ya atas closing statement-nya. Nah, dengan demikian rekan-rekan, selesai rangkaian acara kita, sosialisasi dan pelatihan program aktivitas mahasiswa. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pergi ke taman memetik melati, melati putih Cakep. harum baunya. Cakep. Mari kembangkan ide dan inovasi lewat PKM mahasiswa berkarya nyata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Terima teman-teman. kasih rekan-rekan Semangat semua. dan sukses. Makasih Bu, makasih Pak. Sama-sama. Semangat terus ya rekan-rekan ya. Silakan Terima kita kasih tunggu Bapak Ibu nih. izin live. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Silakan. Terima kasih. Oke, silakan kita izin live ya rekan-rekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.